Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo edisi hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Mari sebelum kita akan kembali merenungkan, menggumuli firman Tuhan dan juga tentu disapa oleh kebenaran sabdanya, kita memohon rahmat-Nya di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa terbukti dalam setiap perjalanan kehidupan kami hingga hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah di dalam jeda di mana kami merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, kami selalu diingatkan dan diteguhkan tentang betapa Tuhan mengasihi dan merawat kami senantiasa. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi, lepas pribadi, dimanapun kami mendengarkan, apapun yang sedang menjadi perasaan dan pikiran hati kami. Kami percaya bahwa sabda yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh berasal dari hati-Mu yang Tuhan mau sampaikan melalui segala kelemahan dan kerapuhan hamba-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 145, Mazmur 145 ayat yang ke-8. Mazmur 145 ayat yang ke-8, saya akan membacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat marah dan selalu mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, pernah ada di satu momen ketika saya memang harus marah kepada anak-anak saya karena satu dan lain hal yang tidak lagi bisa dikatakan atau diberitahu dengan kata-kata yang sederhana begitu. Anak saya yang kedua, Narendra, akan cenderung memiliki pola respon ketika saya dan suami saya marah padanya begitu. Dia akan banyak sekali mengatakan satu pola respon yang saya teliti gitu ya, saya analisa kok anak ini selalu mengatakan seperti itu begitu ya. Tentu ada alasan di baliknya. Jadi ketika saya marah begitu dia akan mengatakan, ibu nggak boleh marah begitu ya. Lalu ketika sudah dijelaskan pun dan saling minta maaf gitu, dia akan mengingat itu dan mengatakan, ibu jangan marah lagi begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pola-pola respon ini, akhirnya saya mengerti satu hal, saya belajar satu hal. Memang pada umumnya tidak ada orang yang mau dimarahi begitu ya, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Tidak ada orang yang ingin ditegur begitu ya. Dimarahi itu kesannya dihukum ya, dimarahi itu kesannya dinasihati tapi dengan cara yang lebih keras begitu ya. Apapun itu, secara umum saya pun begitu ya, saya pikir semua kita cenderungnya memang akan menghindari dimarahin gitu, entah oleh siapapun dan oleh karena apapun. Namun pada kenyataannya toh dalam hidup kita, kemarahan-kemarahan yang disampaikan dengan cara yang baik, tentu dengan tidak memakai kekerasan dalam bentuk apapun, tetapi ketegasan dalam pola pendisiplinan dan ketegasan dalam kasih tentu menjadi kemarahan yang baik dan membangun begitu ya. Dan yang menarik adalah kalau kita baca Mazmur 145 ayat yang ke-8 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan bahwa lebih spesifik begitu kalau kita bandingkan dengan TBLAI, bahwa Tuhan itu lambat marah. Artinya adalah Tuhan itu bisa marah begitu ya. Tidak dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa marah, bukan dikatakan seperti itu, tapi Alkitab dengan jujur dan dengan apa adanya mengatakan bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang bisa marah. Tetapi ia lambat untuk marah. Artinya kemarahan Allah bukanlah respon pertamanya. Bukanlah tindakan yang paling prioritas yang ia ambil. Tetapi di dalam kekecewaan dan kemarahannya sekalipun pada bangsa Israel dalam Alkitab dan juga kepada kita, ia adalah pribadi yang agung tetapi ia yang lambat untuk marah. Artinya ketika kita mengecewakannya, ia sungguh-sungguh mengambil berbagai macam cara untuk membuat kita sadar, untuk membuat kita bertobat, untuk membuat kita mengetahui bahwa kesalahan dan dosa, kekeliruan dan kekecewaan yang kita lakukan kepada Tuhan dan sesama harus sungguh-sungguh membuat kita sadar segera begitu ya. Tetapi ada kalanya ketika hati kita begitu keras. Ada kalanya ketika pikiran dan perasaan serta iman kita sulit untuk dibentuk.
Dan lambat laun Tuhan yang sudah selalu mengambil langkah proaktif dan prioritas untuk tidak marah gitu ya, memperingati kita, mengatakan kepada kita lewat berbagai macam cara betapa kita harus cepat bertobat, tetapi ia juga bisa marah. Tentu kemarahan di dalam ayat ini dibungkus dengan sebuah pengertian bahwa ia meskipun yang lambat marah, tetapi ia adalah Tuhan yang juga selalu mengasihi. Jadi bisa kita bayangkan bahwa arti kata lambat marah itu mau dipadankan dengan sebuah keseimbangan kasih yang melampaui segala hal. Jadi ketika sekalipun Allah yang begitu lambat untuk marah karena ia selalu mau mengasihi kita, sekalipun ia pada akhirnya sampai pada kemarahan dan kecewaannya pada kita, ia tentu melakukannya dengan kasih sayang. Ia tentu melakukannya dengan motivasi dan keinginan agar kita bertobat, bukan hanya karena kita takut masuk neraka, tetapi karena kita sungguh telah disentuh oleh kasih-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan memilih dengan sadar untuk lambat marah. Artinya, ia bukan tidak bisa marah, ia bisa marah. Tetapi ia menahan, ia mengelola, ia terus mengasihi kita dengan caranya. Ia memperingatkan kita, ia menasihati kita, ia menunjukkan kasih-Nya. Namun sekalipun ketika tiba pada saat ia begitu marah kepada kita, ia pun marah di dalam kasih. Biarlah dalam kesempatan kali ini kita semua belajar untuk sama sekali tidak menyepelekan apa yang akan menjadi respon dan reaksi Tuhan pada setiap hal yang kita lakukan. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, biarlah kita dengan cepat, sigap, dan tanggap untuk sungguh-sungguh merespon kelambatan Tuhan untuk marah kepada kita dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Kami bersyukur betapa Tuhan yang mempunyai kuasa atas seluruh alam semesta ini memutuskan untuk sungguh-sungguh melambatkan kemarahan-Mu pada kami yang kerap kali mengecewakan-Mu. Biarlah dengan ini kami semakin sadar dan menjadi orang dewasa yang sungguh-sungguh siap, sigap, cepat dan tanggap untuk bertobat secepat-cepatnya. Karena kasih-Mu di dalam kesalahan kami selalu menjadi undangan untuk kami bertobat dan memohon ampun. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah setiap kami hari ini disapa dan diteguhkan oleh kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati.